ibu-ibu di sesi 3 tentang memahami cara anak usia dini belajar. Nggak kerasa kita udah di penghujung acara, ya, di penutupan ya ibu. Nah, udah pada pengen pulang kan? Iya, kalau pulang mah semangat ya ibu-ibu tuh. Nah, tapi sebelum pulang saya mau tanya dulu nih. Tadi ibu-ibu udah belajar apa aja coba? Silakan, ada yang bisa menjawab? Iya, betul. Tadi kita udah belajar bermain sebagai cara anak untuk belajar. Lalu itu ada apa tadi Bu? Manfaat bermain bagi anak dan meningkatkan kemampuan bahasa anak. Iya, betul sekali. Jadi tadi kita sudah belajar yang tadi ibu-ibu udah sebutkan. Nah, sebelum pulang, saya ingin menunjukkan hal-hal penting yang manfaat bermain bagi anak ya ibu-ibu. Nah, coba bisa dilihat sama-sama sama kita. Di sini manfaat bermain bagi anak itu yang pertama ada fisik. Nah, di fisik itu bisa mengasah kemampuan fisik anak, lalu membuat anak lebih sehat. Nah, coba ibu-ibu kalau misalkan anak-anaknya bermain nih di luar gitu, kan lari-larian atau apa, nah itu kan bisa mengasah fisik dan itu juga bisa bikin anak lebih sehat ya ibu-ibu. Lalu ada emosi anak merasa lebih bahagia. Lalu terus ada belajar untuk mengekspresikan perasaan anak dan meningkatkan kedekatan hubungan anak dengan teman bermainnya. Nah, di sini kalau misalkan anak-anak bermain, otomatis ibu sekalian sendiri anak-anak itu lebih bahagia ya Bu. Maksudnya kayak lebih ketawa, lebih lepas. Maksudnya kalau teman-temannya kayak gitu, dan hubungan anak dan teman-temannya juga jadi lebih bagus gitu, karena mereka juga dibiarkan bermain di luar bersama-sama kayak gitu. Terus ada selanjutnya cara berpikir. Di cara berpikir itu bisa memberi pengetahuan baru bagi anak, lalu belajar menyelesaikan permasalahan dan belajar membuat keputusan, dan terakhir ada mengembangkan kreativitas anak. Nah, kalau misalkan ada permainan baru atau enggak, misalkan dari sekolah ada tugas baru, nah anak kalau misalkan sama teman-temannya ngerjain atau bermain itu pasti bikin nambah pengetahuan baru ya ibu-ibu. Jadi saya saranin kalau di rumah ibu-ibu coba ajak anak-anaknya bermain ke yang lebih anaknya biar kreativitasnya lebih tinggi gitu. Kayak misalkan ibu-ibu di dapur itu bisa sambil nginiin warna sayuran, kayak wortel nih warnanya apa, oranye. Apalagi kalau masih anak-anak kecil kayak gitu ya ibu-ibu, itu bisa dibimbing bareng-bareng sama suami atau kayak sama ibu sendiri, tuh bisa kegiatan sehari-hari dijadiin bermain yang tadi udah saya jelaskan sebelumnya. Nah, itu juga bisa belajar membuat keputusan. Kalau misalkan anak-anak lagi ada bukan masalah ya, kalau misalkan tiba-tiba anak-anak mau jajan sama teman-temannya tapi tiba-tiba nggak ada uang atau apa, nah mungkin anak-anaknya juga nanti diharapkan bisa lebih bukan mikir lebih kayak nggak punya uang nih, jadi nanti di stop untuk jajannya ditahan kayak gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada sosial. Di sosial ini bisa memberikan kesempatan mencoba hal baru agar anak mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat. Nah, kalau misalkan anak-anak ibu itu boleh bermain di luar kayak gitu, kan anak-anak juga lebih sosialnya lebih tinggi ya Bu, maksudnya karena lebih berinteraksi entah itu sama tetangga, sama teman-teman lainnya. Jadi mereka lebih tahu sosial di lingkungan rumahnya itu seperti apa kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada bahasa. Bahasa itu mengembangkan kemampuan berbahasa dan komunikasi. Kalau misalkan anak-anak itu boleh main gitu, bermain entah di luar atau di dalam rumah, itu bisa meningkatkan
kemampuan berbahasa. Kalau sama ibu-ibu sering diajak ngobrol nih, diajak bercerita, diajak dongeng, kan jadi si anak itu punya kosakatanya lebih banyak ya ibu-ibu. Terus nanti kemampuan berbahasanya juga, komunikasinya lebih bagus. Takutnya ada yang pemalu kayak gimana, tapi kalau lama-lama sama ibu itu sering diajak ngobrol, sering diajak diperbolehkan main bersama teman-temannya, mungkin nanti anaknya bisa nggak jadi terlalu pemalu. Yang penting itu nanti komunikasinya bisa lebih meningkat kayak gitu ya ibu. Nah, gimana mengerti gitu ya tentang manfaat bermain bagi anak di sini? Iya, bagus kalau ngerti mah ya Bu. Nah, saya ingatkan ya Bu, untuk sesi selanjutnya saya harap nanti ibu-ibu sudah mempraktekkan ini di rumah. Jadi saya harapkan ibu-ibu bisa mempraktekkan tentang bermain bersama anak, karena manfaatnya juga tadi ibu udah tahu sendiri, itu banyak banget. Gimana kita bisa tumbuh kembang anak itu lebih bagus ya Bu ya nantinya. Nah, nanti juga jangan lupa untuk sesi selanjutnya buku pintarnya dibawa kembali ya ibu-ibu. Nah, pokoknya saya harapkan ibu-ibu nanti kalau udah pulang nih ke rumah, ajak suaminya untuk lebih sering ngajak anaknya bermain, lebih sering ajak anaknya mengobrol gitu ya Bu, karena biar anaknya juga bisa bercerita, entah itu ke ibu atau ke bapak di rumah, biar anak-anaknya lebih terbuka sama ibu, lebih kemampuan komunikasinya lebih bagus. Jadi saya harapkan apa yang dipelajarin hari ini bisa diterapkan di rumah. Nanti kalau misalkan untuk sesi selanjutnya saya tanya ke ibu nih, Bu udah belum nih dipraktekin di rumah? Saya harap semua sudah dipraktekin di rumah ibu-ibu, karena balik lagi ini juga untuk kebaikan anak ibu gitu ya. Jadi biar nanti diharapkan anak-anak ibu juga lebih bagus tumbuh kembangnya ya Bu. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Jangan lupa pokoknya ya Bu, untuk sesi selanjutnya buku pintar yang dibawa, dan sekali lagi dipraktekkan ini di rumah. Saya mengucapkan terima kasih buat ibu-ibu yang sudah datang, yang sudah hadir di sini dan menyediakan waktunya untuk sama-sama kita belajar ya ibu-ibu. Saya harap nanti untuk sesi selanjutnya juga ibu-ibu bisa datang dan meluangkan waktunya juga. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.